Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Undaris. Kita berada di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak bincang santai teman Undaris. Saat ini kita kedatangan tamu spesial dari Wakil Rektor 3, yaitu Bapak Isnaini SSOSI SPDI MPDI. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sangat terhormat, kita merasa terhormat Bapak Isnaini bisa hadir di podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema podcast, emang boleh sibuk di bulan puasa? Boleh dong, kenapa enggak? Kita langsung tanya-tanya saja ke Pak Isnaini terkait tema kita hari ini. Sebelum lebih jauh membahas tentang produktivitas di bulan Ramadan yang akan kita lakukan, apa saja, mungkin Pak Isnaini bisa menjelaskan terkait puasa dalam ajaran Islam itu seperti apa, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, bincang santai teman Undaris, hari ini kita kembali ketemu ini sama Mas Palevi ya. Dalam ini menggelitik ini temanya, yaitu berkenaan dengan emang boleh sesibuk itu di bulan puasa gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang puasa, memang ini lagi hangat-hangatnya ini Mas, karena di pekan pertama ini di bulan puasa ngomongin masalah puasa. Bahkan di instansi, di tempat kerja, kadang ritme waktunya saja udah berubah. Ya. Jadi masuknya lebih siang, pulangnya lebih awal gitu kan, dan itu terjadi di semua lini gitu ya, sehingga terkesan kalau di bulan puasa itu bulannya memang harus dipersingkat untuk produktivitas kerja kita, karena dianggap energi kita berkurang, karena persepsi kita bahwa energi itu kita dapat dari asupan makanan kita, sehingga ketika asupan makanan kita berkurang, maka sering kita melihat bahwa berarti untuk sibuk dalam bekerja itu sulit gitu kan. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah. Tentu kalau kita bicara tentang puasa ini di zaman Nabi itu sudah terjadi gitu ya. Terjadi di bulan puasa itu terjadi perang. Ini berkaca nih buat teman-teman bincang santai Undaris ini ya. Di zaman Nabi itu perang pertama itu kan perang Badar ya Mas Malevi. Itu kan terjadi di 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Itu beda sama perang hari ini. Kalau perang hari ini kan, kalau perang itu hari ini sembunyi-sembunyi kan, dari jarak jauh nembak. Kadang nggak ada orangnya, pakai pesawat tanpa awak gitu kan. Tapi kalau dulu perangnya itu memang harus pakai kekuatan gitu ya, strategi dan kekuatan. Padahal di waktu itu kondisi umat Islam sudah puasa, syariat puasa sudah ada gitu ya. Dan mereka dalam keadaan berpuasa, harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 3 kali lebih banyak. Logikanya kan begitu. Artinya kalau puasa ini dijadikan kambing, kambing hitam ya. Padahal nggak semua kambing itu hitam ya. Ada yang putih juga ya. Karena dijadikan sebagai kambing hitam untuk kita tidak produktif dalam bekerja. Sehingga nggak usah sibuk-sibuk lah, kerja itu santai aja, wong puasa gitu ya. Jangan banyak yang dipikirkan, puasa gitu ya. Termasuk ini adik-adik mahasiswa mungkin, aduh Pak banyak tugas ini, bulan puasa Pak, jangan banyak tugas, jangan banyak kerjaan kami karena di bulan puasa. Padahal kita melihat tadi perang pertama di bulan puasa. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah itu kan terjadi namanya Fathul Mekah. Itu kan tanggalnya juga di 10 Ramadan itu. Bahkan negara kita ini proklamasinya kan di tanggal 9 Ramadan ya. 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya sebenarnya nggak ada alasan untuk kita istilahnya itu lemas. Kadang ada dalilnya itu Mas Palevi.
apa itu biasanya yang digunakan? Naumus shaim. Jadi tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sehingga yang terjadi adalah lebih baik tidur gitu kan. Ini kalau kita berbincang masalah apakah ketika puasa itu memang kita harus istirahat total misalnya dalam aktivitas kita, apalagi kita kan di kampus kan tetap masuk nih, Undaris kan tetap masuk. Alhamdulillah jam masuk kita kan tetap sama nih, hanya jam pulang yang lebih cepat, khususnya yang emak-emak ini, ya karena katanya alasannya ingin menyiapkan takjil gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir yang pertama tadi, Mas Falevi, berkenaan dengan apa namanya bahwa konsumsi kita, bahwa energi itu muncul dari asupan apa yang kita konsumsi itu memunculkan energi kita, itu yang nggak salah juga. Tapi banyak makan juga bikin apa? Lemes. Bikin ngantuk kan, lemas ngantuk itu banyak makan loh. Bahkan rongga tubuh kita itu kan dibagi, ada untuk minum, untuk makan, untuk napas. Kalau itu full dengan konsumsi kita, makanan kita, malah itu bikin produktivitas kita nurun, semangat kerjanya malah berkurang. Nah ini yang harus dipahami kita bersama-sama. Dan yang pertama itu adalah persepsi. Apa istilah kalau bahasa agama itu prasangka ya, zon kita. Makanya kan kalau dalam agama kita kalau berdoa saja nggak boleh suuzon, karena kata Allah itu dia itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangkanya kabul, ya terkabul itu doanya. Tapi kalau dia masih was-was, ini kira-kira terkabul apa enggak? Ya was-was juga hasilnya. Sama dengan puasa. Kalau kita dari waktu masuk kerja udah langsung persepsi kita, waduh, puasa lemas ya, nggak kuat, nggak apalah macam-macam alasan kita. Itu akan berdampak pada persepsi kita. Makanya kenapa orang lapar karena puasa sama lapar karena nggak puasa itu dampak terhadap tubuhnya itu berbeda kan, Mas Falevi. Kalau kita itu memang dari malam itu udah niat puasa, kemudian kita lapar, itu nggak ada efek apa. Kalau orang nahan lapar itu apa biasanya sakitnya? Sakit mah. Sakit mah gitu ya. Sakit mah. Sakit mah itu karena tubuh kita nggak disiapkan untuk lapar. Dan kita karena nggak disiapkan untuk lapar, dan ketika dia lapar itu berefek. Tapi kalau disiapkan tubuh kita, makanya dalam agama kita kan aktivitas itu harus dengan niat. Niat itu kan menyiapkan konsentrasi kita untuk siap. Maka kalau kita menyiapkan bahwa saya itu puasa dan saya harus kuat, ya kuat. Tapi kalau kita mengatakan, wah puasa saya lemas, ya lemas. Ini kan persepsi gitu ya, yang harus kita bangun gitu. Dan mungkin kita ngelihat itu, kalau ada sejarah di Quran itu yang direkam, itu sejarah Jalut sama Tolut. Nah, mungkin Mas Falevi tahu itu sejarah itu antara Jalut sama Tolut. Ya, ada Tolut itu kan sebenarnya orangnya kan tinggi besar itu. Ya, makanya namanya Tolut. Tolut itu dari Towil gitu ya. Towil itu kan panjang gitu ya, tinggi. Nah, maka bahasanya jadi Tolut panggilannya itu. Nah, misalnya di dalam surat Al-Baqarah di 249 itu nanti teman Undaris bisa ngecek itu ya. Di situ kan berbunyi, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binarid faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni ila man ightarafa ghurfatan biyadi. Nah, di ayat ini mengkisahkan tentang bagaimana Tolut dengan pasukannya. Mereka itu akan berperang dengan namanya Jalut. Yang tentu orang mengenal Jalut itu kekuatannya luar biasa. Kemudian dalam perjalanan ini mereka diuji. Ujiannya itu apa? Mereka ketemu sama sungai. Bayangkan kalau dulu kan perjalanannya itu perjalanan gurun pasir itu. Panas, jauh, pasti haus. Ketemu sama sungai. Ya, ketika ketemu sama sungai, diingatin sama Tolut. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi.
Barang siapa, kata Tolut, yang minum dari air itu, dia bukan golongan kami. Ya. Tapi kalau dia itu waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan biyadi. Tapi kalau dia tuh nih menggunakan to'am itu, menggunakan kata to'am. To'am itu kan makan berarti. Padahal air. Air itu buat ngegarin ya. Kalau to'am itu buat ngenyangin ya. Iya, kenyang ya. Nah, wa man lam yat'anhu fa innahu minni illa man iqtarafa. Kalau dia itu minumnya hanya sekedarnya saja, hanya ngambil begini, nah itu maka dibolehkan ala kadarnya saja. Tapi namanya manusia ketika melihat kehausan, melihat air yang banyak, apa yang mereka lakukan? Pas minum, ternyata ada asin-asinnya, ada manis-manisnya. Nah, kita nggak nyebut merek nih ya, nanti dikira iklan gitu ya. Ada manis-manisnya, ada asin-asinnya gitu. Terlena mereka, minum yang banyak. Nah, apa akibatnya? Kembung gitu ya, kenyang, segar gitu ya. Nah, ketika mereka, maka dikatakan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka minum banyak, kecuali hanya sedikit saja dari mereka itu yang minum ala kadarnya. Ya. Maka apa dampaknya? Ketika mereka berhadapan dengan Jalut ketika itu, mereka mengatakan yang minum banyak nih, la qatalana al-yauma bi Jalut wa junudi. Ya. Mereka mengatakan, kami nggak punya kemampuan. Kenapa? Karena kebanyakan minum. Orang itu kalau udah kebanyakan minum, dampaknya apa tadi? Males. Ya. Ternyata kalau kata Bung Roma itu yang sedang saja. Nggak makan, lemas. Banyak makan, lemas juga. Maka dalam puasa ini diatur. Ya kan, diatur. Bukan nggak makan. Nggak boleh juga kan Mas Falevi kalau puasa itu tanpa sahur, tanpa buka itu 2 hari berturut-turut sampai 4 hari, 5 hari misalnya. Wah, itu nggak boleh juga dalam Islam. Nabi itu saya itu kata Rasulullah, saya itu manusia juga. Saya makan, saya tidur, saya juga menikah. Maka pengaturan itu yang harus manajemen makan itu yang harus kita kita atur. Pertama mindset tadi, persepsi kita. Kalau persepsinya udah salah, maka dampaknya juga akan salah. Kemudian makan, terutama makan sahur. Nah, namanya sahur itu kan, sahur itu kalau Nabi itu makan sahur bersama sahabat itu, jarak dia dengan subuh itu, selesai makan sahur itu 50 ayat baca Quran. Kira-kira kalau bacanya itu, ini baca ini ya, tartil ya, enggak baca dengan gaya kilat gitu ya. Ya kira-kira 10 menit, 15 menit lah. Ya. Jadi kalau subuh kita misalnya jam 4.28, harusnya selesai makan sahur kita itu ya di jam 4 lewat 18 kurang lebih kan, 18 ya. Ini enggak, kadang kita makan sahurnya setengah 3, makan sahur setengah 2, bahkan jam 2. Itu bukan makan sahur, itu namanya makan tengah malam. Nah, akibatnya apa? Ngantuk setelah makan tadi, karena kebanyakan makan, ngantuk. Selesai ngantuk, pas bangun mulai bunyi perutnya. Nah, ini berarti ada kesalahan di kita itu yang menyebabkan sehingga ketika udah masuk kerja mulai lemas. Karena tadi alasannya persepsi yang kita bangun pertama kali, yang kedua memang dari awal kita makan sahur aja udah salah waktunya. Ya. Makanya disunahkan oleh Nabi itu mengakhiri sahur. Mengakhiri sahur. Maka kalau kita mengakhiri sahur, bila perlu pas Mas Falevi ke masjid, itu di jalan itu sendawa. Itu kan mantap. Ini enggak, udah hilang sendawanya. Ya, karena makannya setengah 3, tengah malam gitu ya. Nah, ini maka ketika kita kerja itu fik aja, biasa aja gitu kan. Nggak ada hal-hal yang ini. Kan terlihat nih, Mas Falevi masih segar ini. Ini kita podcast ini siang hari loh ini, ya teman-teman ya. Nggak malam dong, karena nggak ada kopi ini. Ya, kalau ada kopi mungkin dicurigai nih malam hari. Ini kan siang hari ini. Dan kelihatan kan kita masih fresh aja gitu ya. Karena tadi mindset yang harus kita bangun. Nah, maka bagi teman-teman Bincang Santai Undaris, nggak ada alasan untuk tidak sibuk, untuk tidak produktif dalam kita bekerja.
Tetap, bahkan harusnya puasa itu lebih berprestasi kita. Ya, kenapa? Karena banyak kalau lagi kerja itu banyak jeda kita untuk nyemil. Lagi ngetik, nyemil dulu sambil ngobrol. Sekarang enggak toh, sambil dengerin murotal, ngetik, selesai gitu ya. Karena nggak ada cemilan, nggak ada minuman. Kalau biasanya kan, wah mampir ke kantin dulu nih siang hari. Sudah terbatas waktu kita. Produktivitas kita udah terbatas. Maka di bulan puasa ini saatnya kita untuk berprestasi. Dan itu udah dicontohi dalam Islam. Tadi kemerdekaan kita di bulan Ramadan. Perang salib, bulan Ramadan. Fathul Mekah, bulan Ramadan. Ketika kita ngasih Spanyol juga di bulan Ramadan. Artinya Ramadan itu, puasa itu bukan bulan kita untuk diam. Tapi Ramadan itu bulan kita malah meningkatkan prestasi kita. Baik kalau di kampus berarti prestasi akademik kita lebih digenjot lagi, lebih semangat lagi gitu. Maka kalau teman-teman kok kelihatannya masih santai-santai, masih kok biasa-biasa saja, perlu dievaluasi. Mumpung masih pekan pertama ini di Ramadan kita gitu ya, untuk mengevaluasi segalanya terutama nanti ketika biasanya kita itu berakibat ketika buka. Dampak kenapa kita makan sahur itu sedikit kadang? Dampak dari buka. Buka kita balas dendam. Nah, itu kan ketika buka balas dendam, itu dibuka semua dilahap. Dimakan semuanya. Pas witir, pas sholat taraweh, apa? Ngantuk. Kebanyakan makan. Habis sholat taraweh, tadarus di masjid biasanya. Beberapa masjid kan ada snack lagi, makan lagi, ya sampai malam. Habis itu tidur, kondisi tubuh masih kenyang. Pas bangun keadaan masih kenyang. Pas makan nggak mood. Tapi ketika kita melewati habis subuh, mulai itu, ya asupan ini kita sudah mulai berkurang gitu ya. Akibatnya ya lemas, ya ngantuk gitu ya. Nah, sehingga ini teman-teman harus bijak, bagaimana ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak usah sok-sok jagoan gitu ya, sok-sok kuat gitu, makannya jam tadi tengah malam, kemudian ada aksi balas dendam ketika buka, kemudian yang terakhir tadi adalah persepsi kita terhadap puasa. Saya kira gitu Mas Palevi. Untuk teman-teman Undaris dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih Pak Isnaini. Jadi ini menarik dari Pak Isnaini ini, bahwa puasa itu bukan berarti harus lemas terus sepanjang hari. Masa nanti sampai ada istilah puasa lemas, buka puasa malas. Maunya apa? Maunya apa kan kalau seperti itu kan. Jadi harus tetap menjaga semangat, menjaga staminanya, supaya tetap produktif di bulan puasa. Mungkin kita langsung ke ini Pak, hikmah puasa Ramadan. Gitu ya. Mungkin di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang hikmah bulan Ramadan. Terima kasih teman Undaris, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.